sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang sangat luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta atau komersial. Cara kelembagaan wilayah publik antara lain: 1. Organisasi non-laba pemerintahan seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan unit-unit kerja pemerintahan. Yang kedua, organisasi non-laba non-pemerintahan seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, sekolah tinggi, organisasi sukarela, yayasan sosial, LSM, organisasi keagamaan, dan organisasi politik. Organisasi sektor publik sangat luas cangkupannya dalam lingkungan yang kompleks. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik berikut ini. 1. Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik. 2. Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan organisasi. 3. Organisasi bukan milik pribadi atau kelompok orang tetapi menjadi milik publik atau milik negara. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan manajemen kontrol. 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan menggunakan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai sektor publik untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintahan dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan accountability. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang core bisnisnya berupa penyedia barang pelayanan publik. Barang publik adalah barang-barang yang mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama, tidak bersaing atau non-rival. Artinya penggunaannya tidak bersaing meskipun semua orang mengkonsumsinya, tetapi tidak akan saling mengurangi atau terganggu. Yang kedua, tidak dapat dikecualikan. Artinya penggunaannya tidak ada pengecualian. Barang tersebut bisa dikonsumsi oleh semua orang dan tidak mungkin dibatasi konsumsinya untuk orang tertentu saja. Barang-barang publik masih dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang publik murni atau pure public goods dan barang semi-public atau quasi-public goods. Barang publik murni memiliki karakteristik: yang pertama, biaya pengecualian besar; yang kedua, dihasilkan dan disalurkan oleh pemerintah; yang ketiga, dapat dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah. Contoh dari barang publik murni antara lain adalah pertahanan, kepolisian, peradilan, dan lingkungan bersih. Sementara itu, barang semi-publik adalah barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan dikonsumsikan bersama, tetapi dapat terjadi kepadatan. Yang kedua, dapat dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah. Contoh dari barang semi-publik antara lain taman nasional, taman kota, hutan lindung, jalan tol, dan pengumpul sampah. Organisasi publik terkait dengan pelayanan publik atau public service. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik seperti upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, organisasi sektor publik berfungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Yang pertama, pelayanan kebutuhan dasar meliputi pendidikan dasar, kesehatan, bahan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Pelayanan umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.
Pelayanan administrasi adalah berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen administrasi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya kartu tanda penduduk atau KTP, paspor, sertifikat tanah, akte kelahiran, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB, surat tanda kendaraan bermotor, izin mendirikan bangunan, surat izin usaha, surat keterangan menikah, surat izin mengemudi. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang menjadikan kebutuhan pokok. Misalnya, barang konsumsi publik, misalnya sembako, air bersih, air irigasi, pertanian, bahan bakar gas, dan minyak. Pelayanan jasa yaitu yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi darat, udara, dan laut, jasa dan telekomunikasi, informasi dan penyiaran publik, jasa listrik dan energi, sanitasi lingkungan, persampahan, jalan, jembatan, dan trotoar, perparkiran, penanggulangan bencana seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan kebakaran. Pelayanan sosial yaitu seperti asuransi atas jaminan sosial. Setelah pembahasan yang tadi, ada pun juga perbedaan dalam sektor-sektor, yaitu dalam berbagai aspek. Dalam sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial terdapat 8 perbedaan aspeknya, yaitu yang pertama, tujuan organisasi. Dalam sektor bisnis, tujuan organisasi yang pertama adalah mencari laba dan penyediaan barang dan jasa komersil. Sektor publik, non-profit dan pelayanan publik. Dan sektor sosial, tujuan organisasinya adalah non-profit dan pelayanan kemanusiaan sosial. Yang kedua, sumber pendanaan. Dalam sektor bisnis, sumber pendanaannya adalah setoran modal, laba ditahan, hasil penjualan, aset, utang, penerbitan saham. Sumber pendanaan sektor publik yaitu pajak, PNPB, retribusi, utang bagian laba perusahaan negara, hibah dan penjualan aset. Sedangkan sektor sosial, sumber pendanaannya berasal dari donasi, pendapatan hasil, usaha, dan utang. Yang ketiga adalah kepemilikan. Dalam kepemilikan, sektor bisnis dimiliki oleh pemegang saham. Sektor publik dimiliki oleh rakyat atau negara. Sedangkan dalam sektor sosial, kepemilikan dimiliki oleh masyarakat. Yang keempat adalah penanggung jawab. Dalam sektor bisnis, penanggung jawabnya adalah pemegang saham atau investor. Dalam sektor publik, penanggung jawabnya adalah kepada rakyat dan anggota parlemen. Sedangkan dalam sektor sosial, penanggung jawabnya adalah kepada masyarakat atau pemberi dana. Yang kelima adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sektor bisnis yaitu bersifat fleksibel. Dalam sektor publik, struktur organisasinya birokrasi dan kompleks. Dan sektor sosial, struktur organisasinya adalah sosial. Perbedaan selanjutnya terdapat dari karakteristik anggaran. Untuk sektor bisnis, karakteristik anggarannya bersifat tertutup untuk publik dan merupakan dokumen rahasia. Sedangkan untuk sektor publik, karakteristik anggarannya terbuka untuk publik dan merupakan dokumen publik. Sedangkan sektor sosial terbuka untuk publik. Perbedaan selanjutnya yaitu sistem akuntansi. Untuk sektor bisnis menggunakan sistem akuntansi accrual accounting atau akuntansi akrual. Sedangkan untuk sektor publik menggunakan 5 sistem akuntansi. Yang pertama, cash accounting atau akuntansi kas. Yang kedua, accrual accounting atau akuntansi akrual. Yang ketiga, fund accounting atau akuntansi dana. Yang keempat, budgetary accounting atau akuntansi anggaran. Yang kelima, commitment accounting atau akuntansi komitmen. Sedangkan untuk sektor sosial hanya menggunakan 4 sistem akuntansi. Yang pertama yaitu past accounting atau akuntansi kas. Yang kedua, accrual accounting atau akuntansi akrual. Yang ketiga, fund accounting atau akuntansi dana. Yang keempat, budgetary accounting atau akuntansi anggaran.
Perbedaan selanjutnya yaitu dari standar akuntansinya. Untuk sektor bisnis menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK, sedangkan untuk sektor publik menggunakan standar akuntansi pemerintah atau SAP, dan sedangkan untuk sektor sosial menggunakan standar akuntansi organisasi nirlaba. Nah, itulah tadi beberapa perbedaan sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial. Setelah membahas perbedaan dari 3 sektor tersebut, selanjutnya saya akan membahas tentang persamaan-persamaan sektor bisnis, sektor publik, dan sektor sosial. Persamaan yang pertama yaitu ketiga sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara, menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ketiga sektor menghadapi permasalahan yang sama, yaitu keterbatasan sumber daya, sehingga ketiganya dituntut untuk melaksanakan prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas. Yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen pada dasarnya sama untuk ketiga sektor. Hanya saja mungkin terdapat beberapa variasi dan modifikasi. Yang keempat, dalam beberapa hal, ketiga sektor menghasilkan produk yang sama. Misalnya, sama-sama mengelola pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Yang kelima, ketiga sektor tersebut terikat pada peraturan perundang-undangan yang disyaratkan. Akuntansi dibutuhkan pada jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain itu yang pertama, pengelolaan keuangan negara, 2, pelaporan keuangan, 3, pemeriksaan, keempat, perwujudan tata kelola pemerintah yang baik. Pertama, pengelolaan keuangan. Akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. Peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi. Manajemen sektor publik. Manajemen keuangan sektor publik terkait dengan manajemen pendapatan negara, manajemen belanja negara, manajemen utang negara, manajemen kas, manajemen investasi publik. Sementara itu, peran akuntansi manajemen sektor publik dalam pengelolaan keuangan negara meliputi perencanaan strategi sektor publik, pemberian informasi biaya sektor publik, penilaian investasi publik, penganggaran sektor publik, pengendalian pusat pertanggungjawaban, penentuan harga atau tarif pelayanan, pengukuran kinerja. Yang kedua yaitu laporan keuangan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik meliputi yang pertama, laporan keuangan pemerintah pusat, yang kedua, laporan keuangan daerah, yang ketiga, laporan keuangan kementerian atau kelembagaan, dan yang keempat yaitu laporan keuangan satuan kinerja perangkat daerah. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah meliputi yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, realisasi anggaran, yang ketiga, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang keempat, laporan operasional, yang kelima, laporan arus kas, dan yang keenam yaitu catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan. Akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam pemeriksaan audit sektor publik. Auditing dalam organisasi publik meliputi audit keuangan negara, review laporan keuangan negara, audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit investigasi.